Hanafi orang. Beliau nggak kunut. Kenapa? Memuliakan atau menghormati orang yang bermadhab Hanafiyah, ya. Jadi jangan, kalau kata guru saya, jangan suka ngerusak daerah. Kalau di sini mayoritasnya Hanafi, jangan suka ngacak-ngacak masuk Syafi'i. Semua punya wilayah masing-masing. Ya, politik semua. Golkar, bertiga ini. Tujuannya ada basis. Ya, cuma ini saya nggak bahas partai, contoh aja. Nah, dapur fikih itu maka cuma furu, cabangan, terserah mau ikut mana, yang penting ngaji dipakai dan semua punya dalil masing-masing. Ya. Summa yata'awwadu minasyaitonir rajim. Ya. Habis selesai iktidal, wa ana minal muslimin, darus sunnahnya baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sunnah ya, bukan wajib. Ya. Kalau diberikan wajib idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu kan kesunahan ketika kamu mau baca Quran, fasta'id, maka minta perlindunganlah kamu minasyaitonir rajim, dari setan yang ya. Kalau di Sakinah itu ada yang namanya sakta, berhenti dulu. Habis kita berhenti sebentar, baca ta'awud, berhenti dulu sebentar, ya, 1 kali nafas aja, baru baca hadis. Warabi'u, sekarang rukun yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, ya, wa hiya sab'u ayatin. Fatihah itu yang jumlahnya 7 ayat, ya, yang sudah masyhur kita dengar bahwa Quran semuanya kesimpulannya dalam suratul Fatihah, ayat yang 1666 ayat. Kalau diperas dikumpulnya dalam surat Al-Fatihah, ya. Makanya kalau di kita sering kebanyakan baca Al-Fatihah. Ada dalilnya? Nggak ada. Kata Nabi, Al-Fatihatu, hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihatu, baca surat Al-Fatihah 5 quri'atlah, tergantung niat bacanya buat apa, ya. Kita sering diomongin sama yang sebelah, ada dalilnya. Izin Fatihah ada, kata Nabi. Kalau mau apa-apa baca Fatihah. Niatnya apa tergantung niat masing-masing. Ada yang niat syifa, niatnya jadi obat. Ya, kalau orang itu kan suka pas iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kan hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya, makanya ada yang suka di situ sebutin apa maunya. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Kalau percaya orang kita terserah. Saya bilang ini ilmu hikmah para ulama, para aulia. Kalau Imam Ghazali itu ngerutinin baca Fatihah sehari 100 kali. Habis sholat fardu subuh 30, zuhur 25, asar 20, maghrib 15, isya 10. Itu benar nggak? 30 tambah 25 55 tambah 20 75 tambah 15 90 tambah 10 100. Ya, itu Fatihah ramah, cuma istiqomahnya itu. Ya, habis sholat fardu baca Fatihah itu. Kalau Imam Ghazali subuh 30, zuhur 25, asar 20, maghrib 15, isya 10.
riwayat ya terserah, penting dibaca ya, benerin Fatihah nya, panjang pendeknya, tasydidnya itu harus benerin ya, jangan suka nganggap remeh, udah bisa, hati belum tentu menurut orang yang paham Quran itu benar. Makanya kalau ngaji Quran usahain cari orang yang ahli Quran supaya makhraj benar, sifatul hurufnya benar, tajwidnya benar. Pengen apa kita? Pengen dapat ridho Allah. Adapun dilakuin itu juga perintah Nabi. Ada bayati apa lagi? Horor, nahawan apa? Hijaz. Udah begitulah, tenang apa ya. Kalau suaranya serak-serak basah. Ya. ngaji aja, itu mah ilmu. Ya. Kalau Abi kan sering nontonin, yang penting jangan keluar tajwid, tetap aja pakai main. Itu yang nggak boleh. Ada hadisnya, ada malam yatakan Nabi Quran falaisa minna. Orang kalau nggak ngelaguin pakai nada, tapi nada yang diperbolehkan sama syariat. Falaisa minna, bukan orang bukan golongan saya. Kita bisa kalau baca Quran dinadain tapi rapi, nggak lurus aja. Om bilang surat belum. Makanya tuh kalau ngaji ada 4 bacaan, ada yang haram, ada yang apa saya lupa, ada tartil, ada ini. Nah itu yang paling bagus tartil. Kalau tartil pahalanya double, sabarnya juga double. Baca Yasin tahlilan biasa 10 menit beres, 20 menit. Nah kan dapat berapa? Ya, hati-hati. Kalau habis sering ngambilkan awas, ngiringin jangan ngiringin baju sobek. Kalau guru saya ngomong nggak apa-apa cepet, tapi tajwidnya beres, jangan tabrak semua. Guru zaman wajib jadi mantori nggak boleh. Jadi lagu itu ikuti tempo cepet boleh, tapi teratur, kata guru saya begitu. Waktu saya belajar murotil pernah murotil walaupun nggak lulus. MMQ dulu di pondok ya, Ajlis Muratilil Quran, tartil ya, cepat boleh, yang penting jangan merusak tajwid, jangan tajwid ditabrak, udah berantakan. Banyak rubbatalil Quran wal Quran yal'anu. Banyak orang yang baca Quran tapi dilaknat sama Quran. Ini tafsirannya bisa luas ini. Tajwidnya nggak beres. Kalau habis sering banget apa? Tafsirin ta'ala yatlu tilawatan, maknanya tabi'ah. Ikut. Berarti nggak cuma baca tapi ngamalin Quran. Kalau orang nggak ngamalin Quran berarti bilang sedep lagi. Dan kita mah jangan tinggalkan kita. Baca aja. Ya. Jadi banyak orang yang baca Quran bukan dapat pahala, malah dapat wakaf aja. Ada wakaf lazim, wakafnya kudu berhenti, tabrak aja. Ada yang sakta, berhenti tapi nggak boleh napas. Nah itu anak sekarang udah susah itu. Yang dulu juga banyak yang apa? Ya. Ngaji maksud saya ngaji Quran perhatiin. Kalau pengen diperhatiin sama Quran, kita juga perlu merhatiin Quran ya. Kalau ngomong itu nanti yang nemenin kita di kuburan bukan anak kita, bukan harta kita. Siapa? Amal masing-masing, terutama yang hadisnya sahih jelas ya Quran. Ya. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran nanti suatu saat itu Quran datang syafi'an, ngasih pertolongan buat siapa? Li ashabi, orang yang mau baca Quran. Nah kalau di Kediri itu ada tuh ya, pimpinannya Busmi Allah yarham, ya kan? Majelisnya Dzikrul Gofilin. Amalannya apa? Semaan Al-Quran ya, moco Al-Quran, dengerin deres Quran. Quran mah didengerinnya aja udah ada pahala. Ngelihat hurufnya
pahala. Kan Nabi sering ngomong dulu kan, mengajar minggu pagi. Walaupun nggak paham, pantengin, ya. Walaupun kebalik. Ingat temen, waktu liburan, baca koran kebalik. Ingat tembusnya. Oh, baca koran Pak Wali. Ternyata yang dibaca bukan orang, ada gambarnya di tengah. Apa katanya? Penyakitnya Gatot kaca. Melotot gak bisa baca. Ini bagaimana? Lihat huruf sama semua, nggak bisa dibaca. Diputar-putar segini-gini aja. Ya, makanya hati-hati. Terutama Al-Quran. Walaupun zaman sekarang, jujur aja ya, jarang yang perhatiin bacaan. Dan dianggap ya ini yang saya alami ya, anak-anak muda sekarang. Ya masih banyak juga yang kurang perhatian. Ya, kurang perhatian. Kadang-kadang itu bahasa Inggris dilesin, tapi gitu ngaji Quran. Inggris apa lagi? Les piano, les biola, sampai les joget ada sekarang kan? Benar nggak saya om? Iya. Ada kan dancer? Tapi begitu ngaji Quran, padahal ntar yang paling manfaat ini cerada mas saya Quran. Walaupun kata dia jadi artis juga banyak, tetap banyak. Ntar yang di kuburan saya ngomongnya. Di dunia apa nggak manfaat? Jadi di kuburan, di dunia juga udah manfaat. Ya kalau habis sering nonton, kalau sering ceramah di lagi, perhatiin. Quran mah lagi kita seneng, syukur, enak dibaca. Acara waliman nikah, waliman arus, baca Quran enak. Lagi sedih, ya enak juga. Sedih baca tabarakalladzi itu mah tambah. Nah, mau kondisi apa aja Quran mah enak. Coba ada yang mati didangdutin, mau ditendang, atau ada yang sakit dia ngaji seneng nggak? Kecuali yang sakitnya nggak ada yang ngaji. Kita repot ada lagi, ya. Diajiin malah marah. Kalau kata Abi mah ngaji mau diajuin juga mau, ya kan? Mudah-mudahan kita sehat ya. Sehat. Kalau ada yang sakit parah diajuin enak. Bukan mulai ngorok dulu. Enggak, baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Itu rumah yang tadinya panik semua jadi adem, hangat wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Lagi nazar, lagi sakarat baca Quran enggak? Adem juga. Walaupun kelihatannya di sakarat sakit sampai disegerakan ya. Kalau ngajiin tulisin ngaji sampai nanti keluar rohnya itu dengan tenang. Kalau dibacain Al-Quran. Paham ya? Saya ngomong begini supaya kita perhatian amal Quran. Walaupun kan kata bilang Qurannya pakbul, ditepak ngebul. Kelamaan di atas lemari. Ya, tetap aja kudu bisa walau ayatan. Walaupun dibaca seayat, ya baca dulu masa nggak becus. Baca kol-kolah nggak bisa. Qul huwallahu ahad. Had. Benerin, dosa nggak? Kalau nggak pakai ngolah dosa nggak? Dosa. Malam apa? Wal akhdhu bit tajwidi hadmun lazimun. Ngaji ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Buat siapa? Orang-orang yang baca Quran. Kita baca Quran nggak tiap hari? Minimal Fatihah 5 kali waktu. 17 rakaat semuanya ada Fatihah. Ya kalau nggak becus Fatihah ya kamu ngomong Allah. Ya. Benerin bacaannya supaya kita selamat itu aja. Ya.
qiraatul Fatihah. Nah, kalau hadisnya kan la sholata liman lam yaqra dan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab atau bi ummil Qur'an. La sholata, sholatnya enggak sah bagi orang yang enggak mau baca surat Al-Fatihah. Ya. Baik tadi, Al-Fatihah kesimpulannya di bismillah. Kalau disaring lagi kesimpulannya di bismillah. Ya, kalau yang iman banyak, ada yang baca 1000, ada yang 786. Pokoknya kalau begitu niatin zikir, ya, kan yang susah istiqomahnya. Kita pas butuh doang, butuh banyak utang, gimana? Gitu utangnya lewat, ngalir. Ada hal keluarnya karomah itu gara-gara istiqomah. Para aulia itu nggak ngarepin keramat sebenarnya, nggak ada. Itu istiqomah. Wa allau istaqamu la asqainakum ma'an ghadaqa. Itu kata Allah. Kalau kamu istiqomah terus saya banjur dengan rahmat yang nggak berhenti. Hanya kalau orang itu istiqomah, kita kan ingat lagi susah. Benar kan? Lagi susah baru mana nih? Ya. Maksud saya istiqomahin walaupun cuma bismillah mau tidur 21 kali. Biasain. Jangan ya soalnya mah terserah, syukur-syukur baca Fatihahnya, baca ya kayak orang tahlilan itu, persis ya tahlilan. Mau habis sholat, mau tidur, Allahu ahad, itu semua pahalanya. Gede. 3 kali baca kulhu persis pahalanya kayak orang khatam Quran. Ya, 10 ke 11 beriwayat. Dibangunin satu rumah di surga. Rumah kan beratnya beda. Beda sama kayak ngapalin lapor ketua. Ya, kondisi gacor. Sampai anak TK itu. Anak saya apa? Gara-gara nonton lapor. Apa ini lapor gacor. Kan di sini dan kulhu Allah. Ya. Ada kan sahabat yang ngewirid tiap hari itu kulhu 100 kali. Itu hadilah ini. Ya. Yang itu ada nggak perhatian. Ada itu pahalanya gitu. Gede ya. Nah, balik sudah ada ya. Jadi Fatihah, basmalah dari bismillah, nanti kesimpulannya di baknya bismillah. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Artinya bi olehku kata Allah, makana sesuatu yang telah terjadi, wa biyakunu ma yakunu, dan olehku sesuatu yang bakalan terjadi. Kesimpulannya yang ada hanyalah Allah. Semua yang berkehendak adalah Allah ya. Sab'u ayatin ya bil basmalati. Kalau Syafi'i 7 ayat hitung dari bismillah. Jadi ta'awudnya sunnah. Kalau Syafi'iyah bismillahnya termasuk ayat Al-Qur'an ya. Jadi makanya di kita mayoritas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong imami. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim ya. Hatiin bacaannya. Pas kita ngaji apa namanya? Ke Saudi, kita umroh, kita haji. Bismillahnya enggak jahar sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu beda madzhab, jangan dibego-begoin. Ada yang di YouTube dibego-bego. Ini yang bego siapa? Itu beda madzhab. Nah, kalau Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, gurunya bismillah enggak termasuk. Bukan termasuk ayat Fatihah.
Terus tujuhnya dari mana? Itu yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, situ hitung jadi 2 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau masih kurus badannya biasanya kuat itu. Ditulisin siratal ladzina. Ya, jarang gerak, jarang ngamin. Ya, kalau nggak kuat siratal meliti di an'amta alaihim. Ambil nafas saja itu. Cuma bagusnya ya. Jangan kalau bisa 1 kali nah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan kalau bacaannya enak kan panjang-panjang gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Paham ini loh, Pak. Ya. Selalu sering bercanda kalau udah tua itu siapanya namanya. Tapi kalau biasa imamin, badan nggak terlalu gede, nafas juga nggak pen. Ya. Jujur aja. Ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunnahnya baca lo rabbil firli. Jangan langsung amin. Dan jangan suka nyelonjong dulu ini mah. Awas nih. Belum waladdallin amin. Ntar puasa nih. Balap sama Imam. Kadang-kadang Imam juga senang. Waladdallin amin. Itu amin beda nih. Amin ada amin. Amin. Memang ada 3 bacaan itu. Di Sabina ada ya. Iya. Sunnah baca Rabbil firli. Nah itu sunnah juga pas amin bareng sama imam. Saya bilang jangan suka loncong, ya. Kan itu di Sabina Pak ada kan yang boleh bareng sunnah itu pas amin. Yang lain jangan. Kalau takbiratul ihram bareng batal sholat. Imamnya lihat dulu. Saya suka ngelihat sering ngelihat kadang-kadang juga ya. Imam belum mau dia takbir duluan. Gimana tuh? Gestar. Karena ada yang begitu ada kan? Banyak. Yang nggak sah sholatnya. Yang namanya mau ikut imam, bukan ngeduluin imam. Udah lagi balapan di tol ini bukan. Inama ju'ilal imam liyutamma bihi. Yang namanya imam dibikin buat ikutin. Bukan imam samudra ikut. Bukan imam Syarifin. Jadi imam itu jangan suka diduluin, awasin. Sampai ada hadis apa tuh? Ada yang suka dulu imam, kepalanya jadi keledai. Ada itu ya. Hati-hati. Yang cuma boleh bareng pas amin. Itu dah jaminan hadis Nabi diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebentar. Gua udah susah ini kita. Pengen ngebut aja. Amin. Dan gurunya gimana kalau bahasa itu kalau itu ngaji apa marah guru dia apa namanya hidayah rapi-rapi ya jadi imam gimana makmum gimana ya dari situ jangan langsung baca apa namanya surat berhenti sebentar sebenarnya ya cuma kan di kita ini ada repot saya bilang kurang ngebudak pengen guru-guru aja
Gerusah, gerusung. Kadang-kadang imam belum ruku dia udah nyungsep duluan. Ada nggak? Kalau intikal pindah, perhatiin ya. Kalau imam belum Allahu Akbar, jangan suka itu. Menyamain juga nggak boleh. Allahu Akbar sampai katanya denger rohnya Akbar baru ikut. Nah, baru Allah udah. Ya udah Allah, blok. Kayaknya nggak betah main ini. Jadi imam jangan terlalu cepat. Kasihan makmumnya. Belum Fatihah beres baru surat. Saya ngalamin cepet aja. Fatihah kita belum beres. Mungkin ya saya nggak mau minta ampun orang. Cuma perasaan cepet banget. Perasaan saya sedang-sedang aja. Terlalu lama nggak boleh. Terlalu cepet juga jangan. Kasih aki-aki pinggangnya. Baru dia ruku udah sujud ini. Usap dulu. Ya, sedang-sedang aja ya. Boleh baca surat panjang, boleh. Yang penting makmumnya ridho. Ya. Kalau makmumnya nggak ridho, jangan. Itu yang cerita. Ya dari rumah habis subuh. Surat Baqarah. Sejam setengah. Besok surat apa? Al-Fil. Ya. Jadi kalau ngimamin jangan surat-surat yang panjang lah. Ya kecuali makmumnya sebab di belakang ada anak kecil. Anak kecil ngapain? Sholat ya mah. Main sikut sama inget-ingetan. Terakhir nyentil. Sundul. Ya. Ada pun anak kecil main di masjid, ada yang bilang jangan tidur Pak. Ya, kalau saya ngalamin tidur bangun. Saya pernah dibentak pernah. Ini udah nakal kecil sama kaki saya sendiri. Panggilnya bukan orang, juri, ya. Setan, keluar. Ya, maksudnya apa? Jangan rame-rame di masjid. Masing-masing dah itu Pak. Dan jangan juga digetak karena anak-anak nggak mau. Karena saya mau getak aja supaya terang masing-masing. Ya waktu masih masjid aja. Iya kan? Iya. Ada yang masih bapaknya sama bapaknya, biarnya sama yang masih. Ya. Ya anak kecil jangan main di masjid takutnya, najis apa. Ya kita kayak itu aja. Ya, mau ngurusin masjid itu gampang. Sedang repot jaga sucinya apa sekarang kadang-kadang dipakai ngobrol dipakai macam-macam di luar kok. Oh di luar apa tidur boleh silakan tidur jangan dihilarin aja. Iya kan boleh tapi jangan rame-rame di masjid. Ini ada di masjid masih main game nungguin Jumatan, biasa ngapain HP? Masih main game aja di dalam saya ngelihat sendiri. Ini baca Quran, masih apa? FF apa? Mobile Legends. Orang-orang baca kahfi, baca salawat, ini mah khusyuk. Waduh, nggak berisik sih nggak, cuma di masjid jangan nggak boleh gitu ya. Dagang di masjid kata Nabi lar bahagia nggak bakalan untung. Nggak boleh rame-rame di masjid. Lihat ini ya. Jaga ini kan rumah Allah. Jadi jangan disamain kayak rumah warung kopi. Tetap ya. Ini rumah Allah ada itu hurmatul masjid. Nah, ya. Ya. Nah, jadi kalau mazhab Syafi'i itu harus pakai bismillah. Adapun mazhab lain itu saya bilang ada yang bismillahnya lirik karena sunnah. Bismillah itu lebih apa lil fasilah. Misahin ayat surat satu dengan surat yang
yang lain. Surat Baqarah sama Al Imran kan nyampur gara-gara bismillah. Ya. Cuma kalau Imam Syafi'i, Imam Tiga, Imam Muhammad bin Idris beliau mengatakan bismillah itu termasuk Al-Fatihah. Jadi saya bilang ya, kalau kita main di tempat lain ada yang nggak baca bismillah, jangan berantem, jangan disalahin. Takutnya beda mad. Jadi ada yang baca bismillah lirih, ada yang nggak baca sama sekali. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ya audio dibaca bismillah. Paham ya? Kalau kita ikut siapa? Itu terserah. Kalau misalnya kita pengen ikut mazhab Imam Ahmad, ngaji sana. Siapa yang larang? Boleh. Nah, Abdul Qadir Jailani itu mazhabnya dua. Itu mazhab Syafi'i, itu juga mazhab Imam Ahmad. Kita mau empat-empatnya boleh. Ini ngaji. Orang ada kitabnya Madzhabul Arba'ah Fiqhul Islami, yang penting bisa baca. Ya. Itu saya pernah lihat foto di Azhar di sana di Mesir. Itu makmumnya ngejejer. Yang Syafi'i begini, ya kan? Syafi'i kan begini, ya kan? Ada yang begini, Malik, maghrib banyak. Sholat begini aja nggak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang begini, cekek. Imam Ahmad. Kakinya ada yang pegang. Kalau Syafi'i kan sejengkal. Yang buru nempel, tinggal diikat. Ya, itu masing-masing jangan berantem. Orang semua itu guru murid. Hanafi, Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Syafi'i apa namanya Imam Ahmad ngaji ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ngaji ke Imam Malik. Imam Syafi'i ngaji ke mazhab Hanafi. Adapun yang disebut Abul Mujtahid, bapaknya para mujtahid, Imam Hanafi. Kita dapat ini sistem begini, apa namanya, uluhiyah. Itu yang usul pertama Imam Hanafi. Cuma kata guru saya, kalau ada dua karakter. Kalau Imam Malik, Imam Ahmad itu kan ahlul hadis, jadi lebih condong ke nakal, dalil. Kalau nggak dalilnya nggak. Kalau Imam Hanafi main kias, akal juga kan main. Nah, Imam Syafi'i ngaji dua-duanya. Imam Malik ngaji, hadisnya kuat, muwatta. Cuma ke Imam Hanafi ngaji ke santrinya, saya lupa namanya ya. Jadi ke santrinya nggak buru ketemu sama Imam Hanafi, nggak ada. Cuma ngaji sama santrinya Imam Hanafi. Hukum kias itu kan menyamakan hukum akal. Kan kayak khomer. Khomer itu kan cuma perasaan korma yang bikin mabok, ya. Tapi kalau sekarang ada ketan bikin mabok, air ketan, ya kan? Ada kalau namanya, ya kan? Bandreng, ya. Berarti bukan khomer, berarti boleh minum. Nggak boleh. Gara-gara ada hukum ini, ya. Ada hadisnya, ada. Di Qurannya cuma ada innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Ada hadis kullu muskirin haramun. Tiap yang memabokin walaupun bukan khamr, makan nasi sampai mabok. Dikasih apa ya? Makan nasi sampai mabok. Ya, ada kan yang makan nasi sampai mabok. Itu juga haram. Hanya ada hadis yang berjaman akala fawqa syaba' faqad akala al-haram. Orang kalau makan di atas kenyang itu makan barang bukannya manfaat, itu malah mador. Nah, kullu
muskirin haramun, setiap yang bikin mabuk itu haram. Walaupun bodrek 4 campur autan. Paham? Lem aibon. Lem buat ngelem tadinya, aman-aman aja orang berkayu. Itu juga jadi haram, sama kayak komer ada ilatnya, ada alasan. Banyak bias banyak anak bias Allah. Kayak di Quran cuma ada apa? Wala taqul lahum uf. Jangan suka ngomong orang tua. Oh berarti mukul boleh. Dia nggak begitu. Kalau aja nggak boleh, apalagi mukul deh. Gua kan begitu. Jangan dia. Itu paling kadar paling rendah. Aduh udah lagi dah. Itu udah Allah marah. Orang tua nggak boleh kebentak. Jangan pakai akal-akalan. Kebentak doang nggak boleh, mukul boleh. Nggak begitu, makanya ada hukum qiyas dari Imam Hanafi. Ya, apalagi wala taqrabuz zina. Di Quran itu bukan dilarang zinahnya katanya, ngedeketin. Kan wala taqrabu, jangan deket-deket kalian azinah pada zina. Deket mah nggak boleh, kalau langsung nggak apa-apa. Ini lagi. Ya deket aja nggak boleh, apalagi ngelakuin gitu. Ya itu. Ya, kayak kalau ngaji itu apa namanya? Usul fikih. Kalau usul fikih itu teori bagaimana ngeluarin hukum fikih. Ya, jangan dikira ngaji cuma sapina itu masih banyak, tenang aja. Jangan dikira jadi kiai jadi ustaz gampang ya. Bukannya saya kudu ada syarat-syarat ngajinya, ada ilmu al-ulum fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu Quran, ada ulumut tafsir. Waduh, kan selama ini ngaji ya. Tiga hari ini mungkin minggu depan ya. sampai meninggal juga ilmu mah nggak bakalan habis ya. Apa kalian habis ya. Cuma ambil yang paling penting, yang wajib itu kita ngaji fikihnya, ngaji tauhid, ngaji supaya beres jadi keyakinan saya, jangan salah keyakinan ke neraka ya. Fikih ibadah saya biar beres, tasawuf hati saya biar bersih. Tauhid apa namanya, tauhid udah ngaji, fikih udah ngaji, cuma di hati semua aja gua yang paling pintar sekampung Semanan atau gua yang paling kaya Semanan. Nah, jadi tuh walaupun kenyataan gitu, tapi dia ngilangin Allah. Yang dia kaya siapa? Dia pintar siapa? Yang bikin dia ganteng kalau mau dihilangin kayak timbul sombong. Semua penyakit hati coba ya perhatiin. Awalnya lupa, hasut, lupa bukan? Yang ngasih dia kaya, kita hasut sama orang. Dia umur yang kaya sakit hati gitu. Padahal dia yang kerja, dia yang kaya, kita yang sakit Kata Allah ngapal lu. Jadi kalau gua yang ngasih kaya lah ngapal yang gede. Tapi itu di hati orang ada. Hanya kudu ngaji bersih. Ganteng amat itu. Kenapa gua kalah ganteng sama dia? Ganteng. Hati-hati. Pas. Misalnya udah nggak ngomong gitu. Tapi kalau ingat sama Allah udah. Sampai itu ada keterangan yang dikasih penyakit hasut duluan itu orang-orang alim dulu. Keyono mau keyono, tentunya banyak, duitnya banyak. Itu setan yang bagi hasil. Orang-orang alim. Pondok-pondoknya gede. Ya,
makanya saya bilang ngaji yang wajib wajib. Syukur-syukur ya ntar bisa ngaji yang lain. Kalau nggak mampu, kalau kita misalnya udah kayak ini, suatu saat mungkin anak kita ya, mudah-mudahan cucu kita ya, sampai di ta'lim itu hubbul alim ya. Kalau ada orang di hatinya cinta sama orang alim, sama ilmu, walaupun dia nggak jadi suatu saat bisa anaknya, bisa kayak Imam Ghazali, ya, Imam Ahmad, itu bapaknya cuma tukang kain, jahit. Tapi karena cinta sama ilmu, bapaknya bukan kiai, bukan. Dengar ya, Imam Ghazali, Imam Ahmad itu bapaknya bukan kiai. Dah sekarang kiai jelas bahasanya. Kenapa jadi kiai? Karena di hatinya ada hubbul ilmi, hubbul alim. Ya Allah, mudah-mudahan tapi walaupun betul no. Jahit sekarang banyak. Allah udah saya sedangkan mudah-mudahan anak-anak saya juga habis ngaji sudah ngelayani gurunya. Kalau kita jelasin ke Abi, habis ngaji, Abi butuh apa? Beresin ke belakang. Aku itu baru bil khidmah, gara-gara ngelayan berkah. Paham ya? Kalau Lirboyo tuh ya, Mbak Abdul Karim ya, wakil. Bapaknya biasa aja. Tapi karena cintanya sama ini lebih banyak. Syekh Ma'ruf Al-Karfi kalau nggak salah ya. Lihat lagi tadi riwayat. Itu bukan bapaknya orang Islam, bapaknya kafir. Bisa jadi. Jangan suka putus asa. Bisa aja semua bisa jadi. Yang anak dia juga belum bisa jadi ya. Kalau kagak ngaji udah gua sama. Ya. Kan saya bilang kalau kayak turunan enak saya. Cukup abianya. Mondok juga saya sama. Ya, saya ngomong gini nggak ada maksud apa. Belajar semua sama. Yakin dapat bentuk berkah, ya. Dah, kemana ini? Fatihah, balik ke Fatihah, ya. Fi qiyami kulli rak'atin, itu baca Fatihah wajib di setiap berdiri setiap rakaat. Ya, kalau subuh 2 rakaat berarti wajib Fatihahnya setiap 2 rakaat. 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat berarti baca Fatihahnya di 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat berarti baca Fatihah di 3 rakaat. 3 rakaat wajib semua. Au badalihi ya. Atau penggantinya kalau nggak bisa Fatihah, belum bisa. Orang baru mu'alaf, baru masuk Islam. Ganti sama yang pengganti Fatihah, misalnya surat yang lain, misal. Atau nggak bisa, ntar di depan jelasin ya. Wa minhu al-qiyamus tsani, sebagian dari sujud juga berdiri 2 kali min rak'atai sholatul khusuf, ya 2 rakaat sholat khusuf. Sholat gerhana kan itunya 2 kali berdirinya. Ruku berdiri lagi, pernah nggak gerhana? Ya, berarti itu berdiri, ruku berdiri lagi. Tapi lil munfaridi buat yang sholatnya sendiri. Kalau jadi makmum ya nggak usah pakai tanggung sama wa ghairihi fisirriyah ya. Dan selain sholat khusuf fisirriyah wal jahriyah, dalam sholat sir maupun sholat jahar ya. Hifdhan au talqinan, baik baca Fatihahnya itu diapalin udah hafal, au talqinan atau diajarin. Talqin itu kan diajarin. Talqinul majid misalkan la itu maksudnya nuntun ya. Kan begini ya. Mudah-mudahan semuanya gampang gitu ya. Amin. Terakhir.
Itu lagi sakarat itu jangan dianggap remeh. Cukup justru itu nggak dicoba, ya seremlah kalau gitu. Kita makanya kita selalu minta Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina inna intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha. Ahsin aqibat. Baguskan akibatan hidup. Akibat itu hidup. Akibatana fi umuri kulliha. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhir. Selamatkan kami dari kehinaan dunia dan juga siksa api neraka. Ya. Jadi at-talqin itu namanya ngajak. Ya, karena bisa ngomong kalau ada yang meninggal, yang nalkin jangan kebanyakan, satu aja. Ya. Kalau udah repot-repot menyebut Allah, 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 ya. Kan usaha. Itu ingat bahkan ditanya, bapak saya mati bukan dibaca la ilaha illallah, ini kontrakannya. Karena dia yang bijaksana, ya tetap ya masuk surga, nggak usah takut. Sebab hadis Nabi kan mangkola la ilaha illallah, nggak kudu akhirnya. Pokoknya orang di dunia pernah mengucap la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk surga. Adapun mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, itu maksudnya masuk surga bukan besar. Masuk surganya tanpa ada hitungan langsung masuk surga. Orang-orang masih dicegat, diaudit, dia mau dadah, dia mau bidadari. Iya, pengen yang mana? Ya. Jam berapa ini? Awas, 5 menit lagi ya. Misalnya jam 8 kan. 5 menit lagi. Mana? Au nadharan, atau enggak apa enggak diajarin au nadharan, ngelihat lil maktub pada tulisan ya. Kita pengen baca Quran misal ya di sholat, boleh nggak ngelihat? Boleh, silakan. Sekarang malah ada segede apa itu. Nah saya lihat kan kaki tiang Qurannya sudah alaihim kan. Ada juga yang baca kan kalau Bismillahirrahmanirrahim ya. Ada ulama kan ngerajin ya hatam Quran lagi sholat. Kan pahalanya beda. Kalau nggak punya wudhu baca Quran kita ikut tahlilan betul. Pengen ikut tahlil tetap berkat dalam terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu 1 dikali 10.